Bagaimana jika sosok hantu paling ditakuti di Nusantara ini sebenarnya hanyalah sebuah ilusi yang diciptakan oleh penjajah untuk menutupi sebuah kejahatan besar di tengah malam. Selama berabad-abad, cerita tentang kuntilanak telah menghantui setiap sudut desa, melarang kita untuk keluar rumah setelah matahari terbenam. Namun, mari kita buka kembali catatan sejarah yang sengaja dihilangkan. Apakah makhluk mengerikan ini benar-benar entitas gaib dari alam baka, atau sekadar mahakarya rekayasa psikologis yang dirancang secara brilian oleh kaum elit masa lalu? Pada era kolonialisme, penguasa asing menemukan sumber daya alam yang sangat berharga di pedalaman hutan Nusantara. Emas, rempah langka, dan mineral rahasia dieksploitasi secara besar-besaran. Masalahnya, mereka harus memindahkan hasil kekayaan ini secara diam-diam tanpa memicu pemberontakan penduduk lokal. Menggunakan kekuatan militer untuk menjaga seluruh area hutan setiap malam tentu akan memakan biaya besar dan memancing kecurigaan. Mereka membutuhkan sebuah penjaga tak kasat mata, sebuah ketakutan massal yang akan mengunci setiap orang di dalam rumah mereka masing-masing tanpa perlu dipaksa oleh moncong senjata. Disinilah propaganda psikologis paling sukses dalam sejarah Nusantara lahir. Para elit kolonial mempelajari budaya dan kepercayaan lokal yang sangat menghormati roh leluhur dan alam gaib. Mereka merancang sebuah cerita tentang sosok wanita mati penasaran berbaju putih. Dengan menyebarkan desas-desus melalui para pedagang dan pekerja paksa, mitos kuntilanak mulai ditanamkan ke dalam pikiran bawah sadar masyarakat. Tidak berhenti pada rumor belaka, mereka juga menggunakan trik mekanis dan proyektor cahaya kuno untuk menciptakan penampakan buatan di area-area eksploitasi rahasia. Setiap kali operasi pemindahan hasil bumi ilegal dilakukan di tengah malam, aparat kolonial akan memastikan mitos tersebut hidup. Mereka menggantung kain putih pada dahan-dahan pohon besar di sepanjang rute rahasia mereka. Hembusan angin malam membuat kain-kain ini bergerak bagaikan sosok yang melayang. Ditambah dengan alat peniup peluit bambu khusus yang menghasilkan suara lengkingan panjang menyerupai tawa mengerikan. Bagi penduduk desa yang tidak sengaja melihat atau mendengarnya dari kejauhan, itu adalah bukti nyata kehadiran sang kuntilanak. Ketakutan pun merajalela tanpa batas. Efek dari konspirasi ini sungguh luar biasa. Ketakutan akan kuntilanak menjadi penjaga malam yang jauh lebih efektif daripada ribuan tentara bersenjata. Masyarakat pribumi memberlakukan jam malam mereka sendiri secara sukarela. Anak-anak dilarang bermain di luar menjelang maghrib. Siapapun yang berani mempertanyakan kebenaran cerita ini atau mencoba menyelidiki hutan di malam hari tidak akan pernah kembali
bukan karena diculik oleh hantu, melainkan dihabisi oleh pasukan bayangan kolonial yang menjaga operasi rahasia tersebut. Cerita hilangnya mereka hanya semakin memperkuat mitos yang ada. Bahkan setelah era penjajahan berakhir, rantai belenggu psikologis ini menolak untuk putus. Cerita tentang kuntilanak telah berakar terlalu dalam pada budaya dan tradisi lisan kita, diwariskan dari generasi ke generasi tanpa ada yang menyadari asal-usul gelapnya. Eksploitasi rahasia mungkin telah lama berhenti, dan para elit kolonial telah kembali ke tanah asal mereka. Namun, monumen ketakutan yang mereka bangun di dalam pikiran kita masih berdiri kokoh. Kita masih gemetar saat mendengar suara burung hantu atau melihat bayangan putih di tengah kegelapan malam. Kini saatnya kita menatap masa lalu dengan mata terbuka lebar, menyelidiki dokumen-dokumen sejarah yang tersembunyi dan catatan harian para perwira kolonial mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Tidak ada entitas iblis yang mendiami pohon beringin. Yang ada hanyalah rekayasa ketakutan demi keserakahan manusia. Konspirasi kuntilanak adalah pengingat pahit tentang betapa mudahnya pikiran manusia dimanipulasi oleh ketakutan terhadap hal-hal yang tidak diketahui. Mereka tidak menjajah tanah kita dengan senjata semata, tetapi juga menjajah pikiran dan jiwa kita dengan hantu rekaan. Pada akhirnya, hantu paling mengerikan bukanlah sosok wanita berbaju putih yang melayang di udara, melainkan sekelompok manusia serakah yang bersedia menciptakan teror psikologis massal demi menutupi kejahatan mereka. Kuntilanak mungkin tidak nyata, tetapi ketakutan yang ia hasilkan telah mencuri kebebasan kita selama berabad-abad. Ketika malam tiba dan bayangan mulai memanjang, ingatlah cerita ini. Jangan biarkan ketakutan buta mengendalikan rasionalitas Anda. Karena terkadang monster yang sebenarnya bersembunyi di balik jas rapi para penguasa, bukan di balik kain kafan.